teman-teman sekalian, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Ini perayaan terakhir ya dalam masa Paskah. Sejak hari Sabtu kebangkitan itu sampai hari ini merupakan satu peristiwa ya, peristiwa Paskah. Satu rangkaian peristiwa besar menjadi satu misteri untuk kita yang di dalamnya ada rentetan kisah tentang bagaimana Tuhan yang bersolider itu ya. Tuhan yang bangkit itu. Bagaimana Tuhan menguatkan perjalanan hidup kita. Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bertindak di tengah-tengah bangsa-bangsa lain ataupun dalam kelompok-kelompok kecil di antara para rasul sendiri ya. Tuhan mengajarkan tentang kita bagaimana kita harus bekerja. Tuhan mengajarkan tentang kita bagaimana tentang kasih. Tuhan juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengenal Dia ya. Awal-awal itu Tuhan ya, Yesus itu memberikan pertanyaan kepada para rasul, apa yang kamu cari? Kisah tentang Petrus, bagaimana Petrus mengatakan, aku mencintaimu Tuhan. Itu ada dalam satu rangkaian misteri besar ini ya. Kita banyak belajar dari tokoh Petrus itu ya. Dia mengatakan, aku mencintaimu Tuhan, tapi dia juga yang mengkhianati Tuhan. Tapi paling tidak dari Petrus kita tahu bahwa sekalipun dia pada akhirnya mengkhianati Yesus, setidak-tidaknya dia pernah mengatakan, aku mencintaimu Tuhan. Jangan-jangan kita yang oke-oke saja ini tidak pernah mengatakan, Tuhan aku mencintaimu ya. Jadi sekali-sekali tolonglah jangan terlalu menganggap remeh si Petrus itu ya. Walaupun pada akhirnya dia mengkhianati Yesus, tapi kita lihat bahwa dia pernah mengatakan, aku cinta padamu. Itu gambaran umum yang mau saya sampaikan. Hari ini teman-teman kita mendengar ketiga bacaan ini berbicara tentang Roh Kudus ya. Sebuah tema yang sangat menarik dan bagi saya menariknya karena susah untuk dijelaskan. Pater John sebenarnya lebih ahli dan menjelaskan hal itu. Tapi dari sini kita bisa melihat secara sederhana ya. Teks kitab suci menjelaskan kepada kita sangat sederhana tentang Roh Kudus itu. Dari bacaan pertama, dari kisah para rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam diri para rasul ya. Memang kalau kita membayangkan secara coba untuk membawa peristiwa pada masa lalu itu pada saat ini, kita seperti kebingungan bagaimana mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa orang lain ya, dan orang-orang itu bisa mengerti. Kita kemudian berpikir bahwa ya, saya tadi malam menonton YouTube-nya Pater Valencia Gino. Dari perikopnya dia sudah mengatakan bahwa roh menembus sekat-sekat ya, seperti itu ya. Dari situ kita bisa memahami bagaimana cara kerjanya roh itu. Kemudian kita tidak boleh menafsirkan, kalau begitu seharusnya saya bisa dong berbicara bahasa Manggarai, berbicara bahasa Batak. Buktinya sampai sekarang saya tidak bisa. Saya sudah tinggal di Siantar hampir 1,5 tahun, saya belum bisa bicara bahasa Batak, kecuali saya bilang Horas Madita Saluhut. Seharusnya ketika memulai renungan ini saya harus mengatakan itu, Horas Madita Saluhut. Itu sapaan yang khas dalam bahasa Batak. Tapi kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan ciri-ciri kepada roh. Itu jelas sekali. Rasul Paulus mengatakan roh adalah cita, kasih, dan lain sebagainya. Ada macam-macam di dalamnya. Dari situ kita bisa memahami bahwa ternyata ada bahasa-bahasa yang bisa dimengerti semua orang. Tentang cinta kasih, tentang sukacita. Itu bahasa-bahasa tanpa sekat. Bahasa-bahasa tidak mengenal suku, tidak mengenal agama dan lain sebagainya. Ketika kita pergi ke Bajawa, kita pergi ke Batak dan lain sebagainya, mungkin karakter orang berbeda-beda. Tapi ketika kita mengungkapkan hal-hal paling dalam seperti kita mencintai dengan tulus, kita menawarkan sukacita yang kita alami, orang pun ikut mengikuti ritme itu dan orang bisa memahami apa yang ada dalam hati kita. Jadi teman-teman, sebenarnya apa yang terjadi ya, yang dialami oleh para rasul, sebenarnya itu juga yang kita alami dalam diri kita.
Dan itu kita alami dalam setiap perjalanan hidup kita di komunitas, di lingkungan di mana kita bertemu dengan umat, teman-teman kuliah, dan lain sebagainya. Itu kita alami. Dan roh itu sebenarnya DNA dasar kita. Sejak kita dilahirkan itu roh itu sudah ada. Tadi itu Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu membiarkan dirimu dipimpin oleh roh, Rasul Paulus tidak bilang kamu harus begini-begini supaya roh itu tinggal dalam. Tapi kamu harus membiarkan diri oleh roh. Karena di dalam diri kita ada pertentangan itu antara kekuatan daging dan juga ada kekuatan roh. Ya. Rasul Paulus memberikan kita pilihan. Kamu harus memilih untuk dipimpin oleh roh. Itu artinya bahwa dalam diri kita selalu ada pertentangan untuk berbuat yang baik dan juga berbuat yang jahat. Paling tidak contoh sederhana, teman-teman kalau ke kampus atau kemana, tiba-tiba teman-teman itu lihat ada orang yang menderita, atau ada orang yang merasa saya harus tolong ini, tapi kemudian dalam hati nanti saya terlambat, mungkin akan ada orang lain yang lebih pantas untuk menolong. Itu adalah pertentangan antara mau berbuat baik dan juga mau berbuat yang tidak baik. Di dalam diri kita sudah terketuk, ada roh yang menggerakkan kita. Kamu harus berbuat baik. Nah, pada saat itulah penting sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus hari ini tentang biarkan dirimu dipimpin oleh roh. Ini sederhana, tapi teman-teman, saya sendiri belajar dari pengalaman. Untuk berbuat baik itu tidak gampang. Ya, tidak segampang yang kita bayangkan. Semua orang pengen berbuat baik, tapi ketika berhadapan dengan realitas, berhadapan dengan kenyataan, dia bertanya-tanya. Mulai pertanyaan yang sebenarnya tidak penting. Apakah saya pantas menolong orang ini? Jangan-jangan nanti teman-teman membuli saya. Apalagi kalau tolongnya cewek cantik. Hati kita tuh duga, apalagi teman saya di belakang nanti pulang sampai komunitas ini rame nih. Nanti piring semua berbicara, weh dia. Jadi seperti itu. Ada hal-hal kecil yang memang kadang mengganjal kita untuk berbuat baik. Seperti itu saja. Ya memang teman-teman kami di Siantar saling mengganggu seperti itu. Jadi kalau ketemu frater atau kami misalnya lirik-lirik, wih kesian ya ibu itu, mulai batuk. Jadi seperti itu. Jadi kita pun kadang mau menolong orang, hati kita yang terketup ini kemudian terganjal oleh hal-hal kecil seperti ini. Jadi teman-teman, bacaan hari ini, peristiwa hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam hati kita, mendengarkan bahasa yang paling universal dalam diri kita itu. Bagaimana kita mewujudkan cinta, bagaimana kita bersuka cita ya. Jangan sampai karena hal remeh-temeh kemudian kita menyembunyikan sukacita kita. Jangan sampai karena kita ini frater kemudian mau tertawa terbahak-bahak di tengah umat, malu. Nanti dikira frater ini tidak ada aura. Biasa-biasa saja. Hal-hal yang alamiah dalam diri kita itu selalu membawa sukacita. Sopan terlalu pun membuat orang takut. Benar, pengalaman sendiri seperti itu. Kalau kita terlalu begini, umat juga mau kasih keluar kata-kata itu begini, jangan sampai kita harus keluar kata-kata teologis, kata-kata filsafat. Jadi umatnya diam, akhirnya kita seperti rekoleksi di rumah. Tapi dalam hati umat kecewa. Teman-teman sekalian, dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan dengan jelas ya, Dia akan mengutus kepada kita roh penghibur ya. Tema ini tadi saya baca itu saya langsung bersolider ya. Saya senang dengan tema ini ya. Bersolider itu artinya menguatkan ya. Kita saling menguatkan. Hari ini Yesus mengatakan tidak hanya bersolider, Yesus sudah bersolider, dan menurut saya solidernya Yesus ini sudah lebih dari cukup ya. Semenjak Dia datang sampai Ia mengalami sengsara dan bangkit, wafat dan bangkit, itu solidernya sudah di atas rata-rata. Nah, setelah itu Dia juga masih menjanjikan kepada kita roh penghibur. Hari ini Yesus mengatakan Dia akan datang, dan saya telah mengatakannya kepada kalian, tapi sebagian belum, karena kalian belum siap untuk menanggung semuanya.
Roh itu akan menguatkan kalian, dan pada saat itulah kalian siap untuk bersaksi tentang aku. Ya. Teman-teman sekalian, mungkin kita kalau pergi ke rasulan itu kita menggebu-gebu ya, ingin bersaksi tentang Tuhan. Tapi hal pertama yang harus kita renungkan adalah itu, apakah ada roh, ya, apakah ada bahasa-bahasa Kristus yang ada dalam diri kita. Tanpa bahasa-bahasa Kristus itu kita tidak bisa bersaksi tentang Kristus yang baik, ya. Tanpa mengetahui cara kerja Kristus yang baik, kita juga tidak bisa bersaksi tentang Kristus itu secara baik kepada umat kita. Semoga Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang telah mengutus Roh Kudus kepada kita, menemani perjalanan kita, menemani setiap kesaksian-kesaksian kita tentang Kristus. Tuhan memberkati kita.